Saran saya seperti itu. Sebelum membeli head unit, cek kembali, pastikan kembali bahwasannya apa yang ditulis di deskripsi itu sama dengan yang sebenarnya. Walaupun ini head unit Cina, buatan Cina, semuanya buatan Cina, tapi ini menurut saya adalah sebuah penipuan. Halo, Afif di sini. Hari ini saya akan membahas sebuah head unit yang mereknya ini, Embassy. Nah, head unit ini sudah saya gunakan kurang lebih selama 2,5 tahun. Nah, ini untuk pembeliannya itu tanggal 11 Mei 2022. 2 hari kemudian head unit ini saya terima, saya unboxing. Berarti di tanggal 13 Mei 2022. Saya buat video ini di tanggal 14 November 2024, artinya sudah pas 2,5 tahun. Nah, saya akan bahas head unit ini, apa saja kekurangannya setelah 2,5 tahun digunakan. Nah, head unit ini saya beli seharga 1.255.000, itu belum termasuk dengan ongkir. Totalnya di 1.277.400. Itu untuk harganya. Kemudian kalau tidak salah ini sudah include dengan kamera mundur yang standar, bukan yang AHD. Ini saya hidupkan dulu. Untuk tampilan standar masih seperti ini. Saya akan buka settingan untuk melihat spesifikasi dari head unit ini. Nah, ini untuk internalnya di sini diinfokan bahwasannya totalnya 32 GB, kemudian RAM-nya totalnya 2 GB. Kemudian tertanam hardware-nya untuk positioning atau GPS-nya ada GPS, GLONASS, Beidou. Ini ada lagi storage-nya 2+32, Bluetooth-nya 4.1, Android-nya Android 10. Nah, itu. Jadi head unit ini tidak mendapatkan update sekalipun dari semenjak pembelian. Tidak ada update upgrade software untuk Android-nya ya. Kemudian di sini dari aplikasi ini tinggal sedikit lagi karena aplikasi sudah banyak saya hapus. Dikarenakan, nah ini yang ingin saya bicarakan. Kalau saya cek ke file manager internal storage-nya itu hanya tersedia 11 GB, total space-nya 11 GB. Yang tersedia kosong hanya 510 MB lagi, dengan aplikasi yang standar saja, tidak ada tambahan apa-apa. Bahkan YouTube pun saya hapus, yang ada cuman tambahan ini cuma aplikasi Alpine Quest dan juga SDMite untuk bersih-bersih. Padahal tadi di sana dituliskan RAM 2, internal 32. Kemana sisanya? Oke ya, kita anggap untuk file system dan sebagainya itu karena totalnya di sini 11 GB, berarti di total itu 16 GB. Kemana 16 GB-nya lagi? 16 GB-nya tidak ada. Nah, itu kekurangannya setelah saya beli Android ini, Embassy ini. Saya tidak tahu 16 GB-nya kemana lagi. Jadi untuk mengantisipasi hal itu, saya gunakanlah flash disk. Untuk semua data-data, video-video, kemudian MP3, video klip, saya masukkan semuanya ke flash disk. Saya tidak bisa lakukan apa-apa kalau hanya mengandalkan memori internal. Ini juga RAM 2 GB. Seperti menggunakan HP jadul yang RAM-nya 1 GB, sangat lambat sekali. Untuk buka YouTube dia butuh waktu yang cukup lama untuk loadingnya, apalagi buka Google Map. Nah, makanya di sini tidak ada saya save lagi Google Map. Google Map sudah saya buang,
semuanya sudah saya buang karena memori internal penuh. Nah, di sini yang ingin saya sampaikan, hati-hati jika ingin membeli head unit. Tolong periksa kembali, minta ke penjual untuk memfotokan. Yang pertama, buka di settingan, kemudian informasi tadi, internal 32 GB, oke, RAM 2 GB. Tapi kalau dicek di file manager, hanya ada 16 GB yang bisa digunakan. Berarti tidak full 32 GB. Saran saya seperti itu. Sebelum membeli head unit, cek kembali, pastikan kembali bahwasannya apa yang ditulis di deskripsi itu sama dengan yang sebenarnya. Walaupun ini head unit Cina, buatan Cina, semuanya buatan Cina, tapi ini menurut saya adalah sebuah penipuan. Saya tidak menyalahkan penjual yang menipu, tapi hanya kita saja yang harus berhati-hati seperti itu. Sama seperti handphone sekarang, yang murah-murah dengan spek-spek tinggi, tetapi nyatanya tidak bisa digunakan. Setelah 2,5 tahun pakai, yang saya alami adalah pada bagian tombol ini semuanya mati. Ini mati kalau tidak salah saya setelah 1 tahun pakai. Ini tidak berfungsi lagi, tombol navigasi di samping ini tidak bisa di mute, matikan, tidak bisa tombol home, tidak bisa back, volume up, volume down. Ini tidak berfungsi lagi. Mungkin faktor dari karena posisi ini di atas, karena Panther ini kan tidak bisa taruh di tempatnya di sini. Kalau di sini kan double single dinnya di sini atau tipnya di sini bawaannya. Tapi karena posisinya tidak muat, kalaupun saya paksakan di sini, ketika handle gigi masuk sudah pasti kena. Makanya saya taruh di atas ini, dan juga untuk bagian atas ini kemarin belum ada. Jadi ini head unit ketika panas dia berjemur. Ketika hujan, dinginnya hujan langsung kena ke bodinya head unit. Walaupun bukan kena air, tapi dinginnya dari kaca ini. Ketika panas, langsung panasnya kena ke sini. Mungkin faktor itu makanya bagian sini rusak. Yang kedua, kekurangannya setelah 2,5 tahun digunakan, ada masalah di USB. Ini USB-nya sudah saya modifikasi menjadi seperti ini, karena kemarin dengan kabel USB bawaan, flash disk atau alat apa saja yang saya colokkan ke USB tidak mau terbaca. Akhirnya saya buka, saya rombak menjadi seperti ini. Akhirnya bisa digunakan, tapi cuman sebelah, cuman satu saja yang ini juga tidak bisa digunakan lagi. Itu setelah sekitar 1 tahun pakai juga, 1,5 tahun, kurang lebih satu tahun setengah pakai. 1 USB, 2 USB tidak bisa digunakan lagi. Nah, dikarenakan tombol navigasi ini tidak bisa digunakan, saya merasa kesulitan untuk up volume, kemudian mengecilkan volume, walaupun bisa dibantu dengan ini. Ada tombol satu lagi, nah ini float menu helper. Nah, tombol yang ada di sini fungsinya sama dengan di sini, tapi permasalahannya mungkin dikarenakan RAM-nya hanya 2 GB, tapi rasanya 1 GB, kemudian memori internalnya sudah hampir penuh, jadi ini kadang-kadang dia hilang sendiri. Jadi saya sangat kesulitan untuk membesar dan mengecilkan volume. Akhirnya dari kabel out RCA saya buatlah seperti ini. Karena saya menggunakan 3 power untuk speaker depan, yang kiri dan kanan ini, kemudian di bawah sana ada, di sini ada speaker bawaannya Panther kiri dan kanan. Yang bagian depan ini untuk power untuk speaker di belakang, ini untuk power di depan, dan ini juga untuk power subwoofer. Jadi volumenya bisa saya mainkan di sini masing-masing.
Jika saya butuh kuat untuk speaker depan, saya besarkan volumenya di sini. Jika saya butuh besar lagi untuk di belakang, saya besarkan lagi di sini. Jika saya merasa bassnya kurang besar, saya bisa putar lagi di sini. Custom semua. Ini di custom. Nah, itu untuk review ya. Tapi untuk kekurangan ya, review kekurangannya. Tapi yang saya suka di sini dari head unit ini adalah dia walaupun sederhana cuman cukup lengkap. Contohnya untuk di bagian audio ini dia ada equalizer yang sederhana, sangat sederhana. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Hanya 10 grafik equalizer yang bisa dimainkan. Sangat sederhana sekali. Cuma satu lagi yang saya suka, ada sound feel-nya ini. Jadi bisa disetting untuk bagian driver saja, kemudian ada copilotnya untuk bagian belakang saja, bisa juga untuk full. Nah, ada beberapa head unit yang saya temui, ini sound feel-nya tidak ada, hanya ada equalizer. Equalizer pun ya sudah sangat sederhana sekali, tidak bisa terlalu banyak fitur yang bisa digunakan. Nah, ini untuk untuk audio. Kemudian satu lagi yang sangat saya suka adalah untuk GPS. GPS-nya karena sudah menggunakan antena eksternal, jadi untuk akurasi jangan diragukan. Nah, itu bisa dilihat. Wow, sampai 0,8 1 meter. 0,9 1 meter. Sudah sangat bagus sekali untuk akurasi dari GPS-nya. Dia karena menggunakan antena eksternal, antena di luar. Untuk antena saya taruh di sini karena bisa langsung tertangkap satelit ya. Kalau ditaruh di bawah dashboard atau diselipkan dengan posisi yang tidak kelihatan, kemungkinan untuk akurasinya tidak bisa seperti ini. Ini akurasinya sangat bagus sekali. 0,8 meter. Untuk HP Samsung saja akurasi hanya lock di maksimal di 3 meter. Artinya ini lebih bagus daripada Samsung. Walaupun ya ini buatan Cina. Dari segi hardware ya sudah saya sebutkan tadi, banyak kekurangan. Ini saja yang membuat saya rasanya cukup puas untuk menggunakan head unit ini. Walaupun sudah 2,5 tahun saya gunakan, itu kekurangannya. Banyak sekali kekurangannya. Mungkin ke depan sesegera mungkin akan saya ganti untuk head unit ini. Kemudian satu lagi untuk kamera mundur, saya hanya menggunakan kamera biasa. Nah, jadi seperti itu hasilnya, tidak seperti kamera HD yang lebih luas untuk pandangannya. Ini hanya kamera biasa yang saya posisikan di bawah, di dekat footstep di bawah, pas di tengah-tengah posisinya. Hasilnya seperti ini. Ya, kalau untuk siang lumayan lah, walaupun gambarnya sedikit pecah, tidak tajam, tidak bagus, tapi cukup lumayan membantu. Di malam hari saya harus bantu dengan lampu tambahan untuk lampu mundurnya. Tidak bisa hanya mengandalkan lampu yang ada di bodi mobil. Saya harus menggunakan lampu tambahan. Kalau tidak kelihatan belakangnya. Walaupun di kamera sendiri juga sudah ada 4 buah LED yang sangat kecil. Itu sangat tidak membantu ketika malam hari, apalagi ditambah dengan cuaca hujan. Demikian untuk review head unit yang mereknya Embassy ini dengan spesifikasi RAM 2GB dan internal 32GB katanya. Tapi nyatanya hanya 16 yang bisa digunakan. Dan itu pun full karena sudah bergabung dengan sistem dan juga aplikasi-aplikasi bawaan. Hanya tersedia sekitar 500 mega lagi yang bisa digunakan. Tapi ya cukup puas untuk menggunakan ini karena head unit ini sangat membantu saya ketika saya pergi keluar kota yang butuh map
kalau menggunakan Google Map tidak bisa di sini, tapi bisa saya gunakan Alpine Quest sebagai panduan saya supaya tidak tersesat di jalan. Sekian review dari saya. Jika Anda suka dengan video ini, silakan Anda tekan tombol like. Jika Anda merasa bermanfaat, silakan Anda bagikan ke teman-teman Anda. Jika Anda merasa ada pertanyaan yang perlu ditanyakan, silakan Anda tuliskan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk subscribe. Terima kasih.